Jumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas gerak parabola seri 9 dengan topik persamaan gerak parabola dari puncak bidang miring. Yuk. Oke, kita akan membahas persamaan gerak parabola dari puncak bidang miring. Kita gambar dulu bidang miringnya. Ini bidang miringnya dengan sudut kemiringan beta dengan mendatar. Lalu ini benda yang dilemparkan dari puncak bidang miring dengan kecepatan V0 dengan sudut elevasi terhadap bidang miring adalah alfa. Lalu kita lakukan dulu lemparannya. Nah, ini adalah gerak lintasan parabolanya. Kemudian kita lakukan uraian percepatan gravitasi dulu. Ini gravitasi, ini sumbu vertikal, tegak lurus bidang datar, ya, tegak lurus. Kemudian sumbu tegak lurus bidang miring, ini sumbu Y, dan sudutnya sama dengan beta, ya. Jadi kalau kita amati di sini segitiga ini, segitiga siku-siku di sini dibagi dua sehingga segitiga ini sebangun dengan segitiga ini, sehingga ini sudut beta, ini juga sudut beta. Kemudian kita uraikan ini percepatan gravitasi G, kita proyeksikan ke arah sumbu Y, ya, dapat G Y besarnya adalah G kosinus beta. Sedangkan kita uraikan ke sumbu X, ini adalah proyeksinya, dapat Gx besarnya adalah G sinus beta. Lalu kecepatan awal V0 kita uraikan, ya, ke sumbu X, ini sumbu X nya, lalu ini sumbu Y nya, ini sumbu Y. Nah, lalu V0 nya ini kita uraikan ke arah sumbu X, ya, kita proyeksikan ke sumbu X, dapat Vx besarnya sama dengan V0 kosinus alfa. Lalu kita proyeksikan ke sumbu Y, ini tegak lurus, dapat V0y besarnya adalah V0 sinus alfa. Dari sini kita akan buat persamaan. Namun demikian kita lakukan dulu kita informasikan bahwa prasyaratnya adalah persamaan yang berlaku di dalam gerak lurus berubah beraturan. Ini sudah dipelajari di seri sebelumnya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah persamaan kecepatan, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Persamaan yang kedua adalah persamaan perpindahan, yaitu St sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, dua persamaan ini kita gunakan sebagai alat untuk menurunkan persamaannya. Kita turunkan dulu persamaan searah sumbu X, ya. Persamaan gerak searah sumbu X, sumbu X nya ini. Nah, lalu kecepatan searah sumbu X nya, kecepatan awalnya V0 kosinus alfa, dan dipercepat, ini arahnya searah, ya, G sinus alfa dengan V0 kosinus alfa itu satu arah, sehingga persamaan kecepatannya adalah Vx sama dengan V0. V0 nya kita mengambil dari ini, V0 kosinus alfa ditambah, ya, searah, berarti G sinus beta kali T, ya. Percepatannya ini adalah mengambil dari ini adalah A nya.
Kemudian persamaan perpindahannya adalah X sama dengan V0 cos sinus alfa kali T ditambah setengah G sinus beta kali T kuadrat. Ya, dapat ya persamaan ke arah sumbu X-nya. Lalu kita cari persamaan gerak searah sumbu Y, yaitu yang pertama ini ada persamaannya 1, 2, ini yang kedua, yang ketiga. Yang pertama adalah persamaan kecepatannya, yaitu VY sama dengan VY ke atas ini positif, berarti V0 sinus alfa min. Nah, min ini karena G-nya ke bawah. Jadi ini A-nya sama dengan min G cos beta kali T. Persamaan yang keempat yaitu Y sama dengan V0 sinus alfa kali T dikurang setengah G cosinus beta kali T kuadrat. Cosinus beta kali T kuadrat. Nah, oke, selesai, dapat persamaan searah sumbu X dan persamaan searah sumbu Y. Lalu masih ada satu lagi di sini, yaitu persamaan besar kecepatan saat tertentu, ya, saat ini kecepatan sesaat tertentu. Ya, jadi misalnya ini arahnya Vx, sedangkan ini Vy. Kebetulan Vy-nya turun kalau di sini ya, Vy. Lalu ini resultanya, ini adalah V-nya. Sehingga dapat tetanya ini. Yaitu besarnya V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini Vx nya ini kita mengambil dari sini, ya, ngambil dari sini, sedangkan Vy nya ini ngambil dari sini, nih ya. Oke, lalu arah kecepatan yaitu theta, ini theta sama dengan arcus tan Vy per Vx. Oke, selesai. Semoga Anda paham, dihafalkan rumusnya, dipahami. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.